sana. Tetap ya jaga kesehatan. Saya harap sih teman-teman Bisik Mamu semua sehat dimanapun Anda berada. Teman Bisik Mamu ketemu lagi sama saya Sheila Dona dalam podcast Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Masih di nuansa yang baru teman-teman Bisik Mamu. Mudah-mudahan tempat saya juga tidak berpindah lagi, tetap stay di sini. Dan jangan lupa untuk menyemangati konten-konten saya, biar saya ini bisa menambah materi-materi. Tolonglah, jangan lupa di subscribe, like, and comment YouTube saya. Oke teman Bisik Mamu, saya kali ini mau membahas sesuatu yang lagi viral, yang kemarin saya undang 3 terduga pelaku dari Kemenkop dan UKM atas kasusnya yang diduga melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual. Saya kali ini mengundang seorang yang udah pernah juga ada di podcast saya, seorang aktivis dan juga pengamat politik yang bernama Irwan Suhanto. Apa kabar Om Irwan? Saya manggilnya di sini Om Irwan. Alhamdulillah, sehat selalu. Saya biasa manggil Om Irwan di sini, teman-teman Bisik Mamu, supaya memang beliau katanya mau menikahkan anaknya. Kita doakan semoga lancar ya teman-teman Bisik Mamu di sana. Terima kasih sudah diumumkan. Semoga lancar, karena kan teman-teman Bisik Mamu nggak tahu ada di mana-mana nih Om. Kan kalau semakin doanya makin banyak kan katanya makin dilancarkan. Amin, gitu. amin, amin. Insyaallah. Oke, Om, kali ini kita mau bahas tentang yang lagi viral terkait pernyataan seorang Menko Polhukam yaitu Mahfud MD yang memberikan atensi luar biasa sekali menurut saya nih Om terkait kasus Kemenkop yang di mana mereka dikenakan pasal 286 alias mungkin kalau isinya melakukan pelecehan seksual kepada seorang perempuan yang tidak berdaya dan mungkin pingsan katanya seperti itu. Tapi kan dalam kenyataan faktanya beberapa media mengungkapkan bahwasannya tidak sesuai itu. Terduga pelaku pun sudah saya undang kemarin, mungkin teman-teman Bisik Mamu pun udah mengerti kasusnya seperti apa. Tanggapan seorang Om Irwan Suhanto terkait kasus ini apa? Saya pikir yang kita harus lurusin adalah diksi terduga pelaku. Oke. Jadi saya mengikuti cerita kasus ini sejak 2019 kalau nggak salah ya. Iya betul. Dan setahu saya sudah keluar surat penghentian penyidikan perkara SP3 oleh kepolisian. Dan kemudian terakhir saya dengar ada keputusan pengadilan negeri Bogor terkait kasus ini. Maka seharusnya diksi terduga pelaku sudah tidak bisa lagi kita pakai. Kan sudah fix bahwa SP3 dan keputusan pengadilan adalah sebuah produk hukum yang siapapun di Indonesia harus patuh pada keputusan itu. Kalau ada kalimat diksi di terduga pelaku itu kan seakan-akan bahwa proses ini masih berjalan di kepolisian atau di pengadilan. Nah hari ini kan sudah jelas bahwa kepolisian tidak mau melakukan penyidikan kembali, kemudian pengadilan negeri memperkuat keputusan itu untuk kemudian tidak memberi izin kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Maka terduga pelakunya sudah nggak ada. Artinya bukan terduga pelaku lagi ya? Ya saya malah lebih suka setelah melihat peristiwa ini secara utuh, saya lebih suka memanggil kawan-kawan ini sebagai korban. Oh oke. Ini kawan-kawan ini sebagai korban. Memang apa yang Om ketahui terkait kenapa mereka jadi korban? Kalau kita lihat rentetan peristiwa tuduhan pelecehan seksual terhadap 3 atau 4 orang karyawan Kementerian Koperasi yang kemudian laporannya diterima di Polres Bogor tahun 2019, lalu kemudian terbit SP3 terhadap laporan tersebut. Bukankah kita harus mengakui bahwa kepolisian adalah sebuah lembaga yang kredibel untuk menentukan bahwa kasus ini dilanjutkan atau tidak? Ketika kepolisian menentukan SP3, tandanya polisi merasa tidak mendapatkan atau tidak memperoleh cukup bukti untuk melanjutkan perkara ini. Betul. Nah, setelah tidak dapat bukti SP3 itu dikeluarkan, lalu siapa sebenarnya terduga pelakunya? Dan itu konstruksi hukum harus secara utuh itu gitu. Dan setelah SP3 itu saya yakin mereka bukan lagi pelaku gitu. Apalagi disebut terduga pelaku, enggak lah. Mereka menjadi korban. Korban dari apa? Korban dari laporan yang tidak dapat dibuktikan oleh pelapor saat itu. Dan saya malah lebih suka kawan-kawan ini kemudian melakukan laporan balik. Laporan balik ya? Iya.
Bagaimana? Dengan sangkaan apa laporan baliknya? Ya, melakukan laporan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, lalu memberikan laporan palsu dengan alat bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kemarin saya bahas nih dengan terduga pelaku atau bukan terduga pelaku lagi, korban kalau kata Om Irwan, itu mereka nggak mau balas dendam seperti itu, mau tidak mau lagi melaporkan, Betapa pengennya mulianya acara hati selesai mereka gitu. berarti kan. Lalu orang-orang yang berhati mulia kayak gini, kenapa harus terus ditekan untuk diproses? Nah, bagaimana dengan penggiringan opini, Om? Kan banyak Nah, sekali penggiringan opini di saya publik. tertarik melihat video Pak Menteri soal kasus ini. Saya pikir video itu dibuat sebelum putusan pengadilan. Tapi begitu saya konfirmasi ke beberapa kawan, ternyata video ini dibuat justru setelah putusan pengadilan negeri Bogor. Betul, kalau Saya itu. Memang lihat tanggalnya seperti itu ya, Pak? Kebetulan Pak Menteri ini seorang ahli hukum dari sebuah kampus ternama di Jogja yang tahu bahwa putusan pengadilan adalah keputusan yang mengikat. Oke. Tidak bisa dibantah dengan dialektika gitu. Bagaimana? Bahaya betul kalau dialektika ini kemudian dianggap setara nilainya dengan keputusan-keputusan hukum. Setara nilainya dengan produk-produk hukum seperti yang dikeluarkan oleh kepolisian dan pengadilan negeri. Bukankah kita sepakat bahwa tidak ada satu orang pun di Republik ini yang boleh berdiri di atas hukum? Bahkan seorang menteri, presiden sekalipun. Jadi saya melihat ini kejanggalan sekaligus saya jujur ini video itu menjijikkan buat saya. Maksudnya apa nih, menjijikan dalam Karena hal nggak apa? boleh dong menteri mengkomentari gitu. Artinya Keputusan tidak boleh pengadilan. intervensi ya? Ya ada proses hukum bahwa kemudian keputusan pengadilan itu tidak memuaskan beberapa pihak, silakan tempuh jalur hukum gitu. Jangan membuat cerita-cerita atau dialektika yang mengakibatkan kemudian para korban, 3 orang yang tadi diduga melakukan pelecehan kemudian sekarang saya sebut sebagai korban ini kemudian menerima penderitaan psikologis pasca statement itu. Iya. Kalau memang membahas masalah psikologis, kemarin pun saya membahas dengan terduga pelaku, ada yang keluarganya terkena psikologis hebat karena kan satu masih bertahan rumah tangganya, punya anak Om, ya kan? Dan itu pernah dilakukan perundungan terhadap anak itu. Om nanggapinnya seperti apa tuh? Saya punya cerita menarik soal itu ketika salah seorang sahabat saya, mantan direktur utama PT Garuda Indonesia, Ari Askara, dipecat dari kedudukan sebagai direktur utama PT Garuda atas dugaan penyelundupan harga pizza. Tetapi kemudian yang beredar di media adalah soal perselingkuhan dia dengan seorang pramugari. Akibat masifnya pemberitaan media, kemudian anak perempuannya tidak mau keluar dari rumah karena malu terhadap cerita yang menimpa ayahnya. Dan saya yakin hari ini keluarga dan anak-anak para korban juga merasakan sama. Jadi marilah kita di dua sisi gitu. Jangan berpikir soal si perempuannya ini yang kemudian laporannya sudah bisa dibuktikan oleh polisi tidak memiliki cukup bukti gitu. Tapi juga kita berpikir soal nasib dan perasaan psikologis keluarga korban yang sudah tercemarkan namanya. Artinya memang tidak berimbang Bang, karena memang perlindungan itu hanya diberikan kepada korban. Ya, ini media. Sedangkan kalau menurut Om sendiri kan menilai di sini juga kan katanya. Ya bahkan menurut saya media-media yang pernah memberitakan peristiwa itu harus meminta maaf hari ini kepada para korban 3 itu karena sudah melakukan pemberitaan yang kemudian tidak terbukti. Ya bahkan mereka pun harus minta maaf dia. Ada yang mengatakan di media-media mainstream itu mereka bejat katanya, bajingan itu. Bagaimana? Bayangkan aja kalau mereka framing ketiga orang ini ketika pelaporan itu terjadi sebagai orang-orang yang memiliki moralitas bejat, tapi kemudian ketika SP3 polisi keluar, lalu ada putusan pengadilan negeri Bogor keluar, mereka kemudian tidak mengatakan bahwa ternyata mereka ini adalah orang-orang yang tidak bersalah. Kan nggak mau juga mereka ngomong kayak gitu. Nih media ini tanpa berpikir seuzon, saya pikir media ini berpihak pada siapa sih sebenarnya gitu. Itu pun pertanyaan saya. Makanya saya berkali-kali ngomong nih, teman-teman media belajar dulu jurnalis, ilmu jurnalistik. Ada pertanggungjawaban moral etik kita sebagai seorang jurnalis. Oke, dengan kasusnya teman Om itu juga yang sebenarnya kasusnya Harley Davidson, tapi ternyata malah digiring ke perempuan ya. Nah, ini yang menurut saya sebenarnya kriminalisasi. Kriminalisasi kan bukan berarti hanya karena dia dianggap telah melakukan tindak pidana, tapi juga dihujat untuk sebuah perbuatan yang kemudian ternyata tidak dapat dibuktikan oleh hukum. Misalnya kasus dulu direktur utama Garuda lah, kalau dia selingkuh sama pramugari, so what gitu.
Kenapa negara ini kemudian ribut soal adanya perselingkuhan orang gitu? Sama seperti peristiwa ketiga kawan-kawan yang saya sebut sebagai korban ini gitu. Apalagi saya dengar cerita dari beberapa kawan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum peristiwa di Bogor itu gitu. Iya. Dan berkali-kali. Saya pikir ini soal kenapa sih kalau mereka kemudian melakukan itu, lalu apakah setiap orang kemudian kehilangan hak-hak pribadi, personal, privatnya gara-gara dia menjadi bekerja di kantor kementerian atau kantor pemerintahan? Kan enggak juga. Misalnya saya kerja di salah satu kementerian, lalu di waktu senggang saya minum alkohol, apa saya nggak boleh? Kan boleh aja, kecuali saya minumnya di dalam kantor gitu kan. Jadi ini semua benar-benar sejak awal memang di skenario kan memang untuk menenggelamkan ketika kawan. Karena memang sanksi disiplin yang diberikan dari instansi mereka itu alasannya dikarenakan minum alkohol. Iya, terus kalau saya minum alkoholnya di rumah kenapa gitu? Jadi ini soal sejak awal keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak kementerian terkait memang sudah tidak berdiri di posisi yang netral sejak awal kalau menurut saya. Kalau kan gini logikanya, ketika ada laporan terhadap tiga korban ini yang diduga melakukan pelecehan seksual, kemudian mereka mendapatkan sanksi administratif dengan berbentuk pemecatan, dibuatlah cerita karena ini karena itu. Tapi kemudian ketika polisi mengeluarkan SP3, kan logikanya kemudian kementerian harus memulihkan mereka jabatannya. Artinya di sini layak ya, Mbak, Om ya. Mereka untuk bekerja kembali itu layak ya. Sangat layak gitu. Sekarang saya mau tanya, apa sih konsiderannya Kementerian Koperasi setelah tuduhan itu tidak bisa dilanjutkan di kepolisian? Lalu apa konsiderannya tetap memecat itu? Oke, benar sih. Memang harusnya ada mungkin penyatuan pemahaman dulu bahwasannya tidak hanya satu pihak saja yang diberikan klarifikasi gitu kan, tapi juga pihak dari kita terduga pelaku kalau kata Om sendiri bukan terduga pelaku tapi korban untuk mengklarifikasi. Harusnya ada ruang seperti itu ya dari Kemenkop ya Om ya. Iya, kan saya dengar mungkin salah ya, ada TGPF tim gabungan mencari fakta di dalam menunjukkan itu. Nah, mana hasilnya itu? Komparasi saja dengan keputusan polisi yang SP3 dan keputusan pengadilan negeri Bogor itu. Kan begitu, bukankah setiap TGPF itu dibentuk kemudian hasilnya dikomparasi dengan keputusan penyidikan polisian gitu? Bahkan ada dugaan katanya tim TGPF-nya itu salah satunya tidak independen Om. Artinya ada salah satu dari tim TGPF itu adalah kuasa hukum dari korban. Itu gimana? Ya sejak awal peristiwa ini bergulir memang udah nggak independen. Oh, seperti itu. Kalau untuk kementeriannya sendiri harusnya seperti apa sih Om? Gini. Saya tetap berpegang pada putusan hukum aja. Kita normatif aja. Kita berpegang bahwa kita sebagai warga negara yang baik harus berpegang kepada keputusan hukum yang berlaku gitu. Bahwa sudah muncul surat penghentian penyidikan perkara oleh kepolisian. Bahkan di situ disebut tidak didapatkan cukup bukti. Gitu. Lalu kemudian ketika kepolisian mencoba untuk melakukan penyidikan ulang, tim kuasa hukum kemudian melakukan gugatan di pengadilan negeri Bogor dan dikabulkan gugatan. Tandanya sudah bukti bahwa perkara ini selesai. Ya tapi kan setelah itu ada SPDP dimenangkan kan seperti itu di pra-peradilan ya kan. Terus ada lagi dikeluarkan oleh seorang Mahfud MD, inilah yang akhirnya membuat pihak-pihak terkait ini mengacu akhirnya melakukan respon secara berlebihan juga terkait kasus ini. Pasti akan berlebihan karena yang ngomong sekelas menteri gitu. Kalau yang ngomong ya orang-orang di pinggir jalan mungkin biasa aja. Kalau orang yang, nah itulah pentingnya kenapa tadi saya menggunakan diksi menjijikkan itu adalah ketika seorang menteri ngomongin urusan begini ya. Menteri yang lulusan fakultas hukum, yang salah satu fakultas hukum terbaik di Republik ini kemudian mengomentari putusan hukum. Ini jadi sama menjijikannya ketika yang bersangkutan ngomongin soal Sambo, padahal peristiwa Sambo sedang bergulir pengadilan. Ngapain sih gitu? Nggak ada kerjaan lain kamu? Atau perlu kerjaan lain atau apa gimana? Jadi buat saya ini lucu dan anomali gitu. Jadi selalu. Nah, kalau ini terjadi di Kementerian Koperasi, saya khawatir ini juga terjadi di banyak tempat di Republik ini. Dan ini bisa menjadi jurisprudensi yang buruk buat penegakan hukum di Republik ini.
udahlah kalau kau nggak sanggup memainkan isu soal pelecehan seksual atau undang-undang tentang pelecehan seksual, kau nggak usah cari-cari studi kasus yang salah gitu lah, kurang lebih gitu lah. Mungkin yang beliau yang bersangkutan paham maksud saya. Apakah artinya di sini Om melihat bahwasannya seorang Mahfud tidak memahami faktanya atau bagaimana sih? Loh, sebagai seorang saya mungkin sekolah hukum, beberapa orang yang sekolah hukum paham. Ketika sudah ada putusan pengadilan dan putusan kepolisian, maka gunakan jalur yang disediakan oleh aturan. Gitu. Silakan gugat balik itu putusan pengadilan negeri itu. Selama tidak ada keputusan gugatan terhadap putusan pengadilan itu, kita anggap itu sebagai putusan yang mengikat, inkrah. Nah, siapapun harus patuh kepada keputusan hukum itu. Jadi kalau ketika misalnya ada diksi, mari kita sesuai dengan kuhap, kalau sudah sesuai kuhap ini semua Pak Menteri, jadi yang mana lagi? Iya, harus ada aturan mana lagi Iya. ya? Ya benar juga sih teman-teman Bisik Mamu, kita juga di sini pengenlah memberikan pesan yang berimbang dari berita-berita yang ada gitu, jangan cuma dari pihak dari korban saja. Saya juga mungkin bisa mengundang korban untuk datang ke sini, kita klarifikasi bareng-bareng. Begitu nggak sih Om? Harusnya ya? Iya, kalau korbannya mau kan problemnya mungkin saya yakin korbannya mau. Kenapa? Alasannya? Ya. Atau memang dia benar-benar sebenarnya Ini kan bola panasnya berbalik arah sebenarnya. Cuma bagusnya para korban orang-orang yang diduga melakukan yang saya sebut korban hari ini tidak melakukan gugatan, tidak mau melakukan gugatan. Balik walaupun hak itu dijamin oleh konstitusi. Ya, memang kalau untuk jaminan konstitusi. Kalau saya pasti penjara. Artinya ada balas dendam ya di sini. Bukan balas dendam, ini pertama sudah cukup, ini kan kita harus melihat bahwa penderitaan yang diterima oleh 3 orang yang diduga pelaku yang kemudian saya anggap sebagai korban hari ini bukan hanya menanggung penderitaan struktural karena dipecat dari tempat bekerja, tapi juga mengalami penderitaan psikologis. Ya, apalagi satu kan menikahi Om, dengan konsekuensi menikahi. Oh, iya kan? Kalau saya yakin lah kalau dibuka semua ini mempermalukan pelapornya kan gitu. Iya, karena kemarin kan ada bahas juga dengan para pelaku-pelaku ini, terduga pelaku ini, itu mereka bilang kompensasi yang berikan itu kepada permintaan dari pihak keluarga, ada kompensasinya itu ada yang bernilai rupiah, ada yang menikahi. Tapi mereka tidak, yang menikahi ini tidak sama sekali menyentuh perempuan itu. Om menanggapinya seperti apa? Ya, kalau saya sentuh. Namanya udah nikah. Sudah menikah tapi tidak boleh dipertemukan dengan keluarganya. Jadi tidak boleh disatukan. Itu ada banyak sisi di mana mungkin Pak Menteri dia mendapatkan informasi tentang ini secara komprehensif. Saya khawatir informasi yang masuk kepada beliau dari informasi sepihak. Nah, bagus juga kalau misalnya Bisik Mamu sempat menginterview ketiga kawan kita ini, kemudian agar supaya bisa ditonton oleh Pak Menteri. Banyak peristiwa kepingan puzzle yang tidak diketahui. Ini kan pasti saya jamin ini yang memberi informasi sepihak. Dan untuk kepentingan isu-isu yang populer, pelecehan seksual dan lain-lain. Padahal ada kasus lain yang harusnya jadi perhatian lebih ya, selain kasus ini gitu loh. Tapi memang menanggapinya menurut saya sih itu cukup berlebihan dan ya, ada catatan penting soal statement Pak Menteri. Video yang saya tonton adalah bahwa pendekatan yang saya tangkap dari statement itu adalah pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan hukum. Oke. Seru. Kalau pendekatannya kekuasaan ya kita kalah. Ketiga kawan kita pasti kalah. Kalau pendekatannya hukum udah menang kok gitu. Kalian harus mengakui bahwa ketiga kawan ini menang. Jangan, ini kan kayak orang main bola, ketika kalah keluar di luar. Kita nggak kalah, kita dicurangin. Ya, kalau curang silakan gugat atau tantang pertandingan ulang lah gitu, paling nggak gitu. Gitu. Iya sih benar. Jangan ada istilah Melayu, jangan karena nggak pandai menari lalu lantainya disebut miring. Artinya penari itu jatuh gitu. Ya, penarinya jatuh lalu dibilang lantainya miring, padahal dia nggak pandai menari, ya itu masalah. Ya, benar buruk muka cermin dibelah, mukanya yang buruk cermin yang dibelah, gitu kan. Saya pikir itu. Gunakan aja lah. Mari kita sama-sama taat pada konstitusi.
bahwa para korban sudah menempuh semua prosedur konstitusional, proses hukum sudah dijalankan menggunakan hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh KUHP. Siapa yang nggak suka silakan menggunakan KUHP sebagai alat untuk memperjuangkan haknya kalau memang ada haknya yang dilanggar. Kalau seandainya kasus ini benar-benar dibuka kembali pernyataan Mahfud MD Dalilnya apa? dilakukan. Jadi saya bingung. Waktu itu saya sempat melihat dari teman-teman kuasa hukumnya, dalil akan dibuka kembali penyidikan terhadap kasus ini adalah dua konsiderannya. Ini membuat saya tertawa. Yang pertama konsiderannya adalah perintah Dir Kriminal Umum Polda Jabar. Yang kedua adalah hasil rapat pimpinan di Kementerian Polhukam. Loh, dua ini bukan produk hukum. Ini saya mau kasih tahu nih ya, dua yang jadi konsideran penyidikan dibuka kembali itu bukan produk hukum. Perintah Dir sangat subjektif, rapat pimpinan di kementerian subjektif, dan itu bukan produk hukum. Bagaimana orang kemudian mau diproses hukum lewat konsideran yang bukan produk hukum? Bahaya betul. Ada beberapa petinggi negara ini ngobrol-ngobrol, penjarain Adit tuh, tiba-tiba Adit penjarain gitu. Kacau nih republik ini kalau modelnya begitu gitu. Gak bisa, itu subjektif. Yang objektif adalah tunjukkan bukti baru. Karena bukti baru itu kemudian diuji oleh sebuah proses penyidikan yang kemudian apabila dianggap layak, proses penyidikan dibawa ke lanjut. Saya ketawain ini, kalau saya bilang nih, bisa saya tunjuk-tunjuk itu penyidiknya. Kamu nih belajar hukum di mana nih? Biar gimana bisa konsiderannya yang bukan produk hukum mau dijadikan alat sebagai alat untuk melakukan penyidikan ulang. Alhamdulillah kuasa hukum kemudian berhasil meyakinkan Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Bogor waras dalam konteks ini menerima alasan itu. Polresta Kota Bogor sudah melakukan proses yang cukup baik, artinya seperti itu ya Om ya? Iya. Masih waras dan masih punya hati nurani seperti itu mungkin. Karena bagaimana bisa mau dibuka kembali penyidikannya kalau nggak ada bukti baru? Kenapa Mahkamah Agung SP3? Karena buktinya semuanya absurd. Lalu orang mau diduga melakukan tindak pidana yang menggunakan alat bukti yang absurd kan polisi nggak berani bahasa itu. Maka dikeluarkan SP3 kan gitulah kalau ya, kita. bahkan memang sempat di SPDP kan itu naik ke kejaksaan, dikembalikan berkasnya lagi jadi P19. Artinya jelas bahwa kejaksaan juga waras pada saat itu menolak P21. Dan hakim pun yang menerima mengabulkan gugatan pra peradilannya pun menurut Om seperti apa? Ya waras. Waras ya. Waras. Nah, saya bersyukur di Republik ini ternyata masih banyak orang waras. Di tengah banyak yang nggak waras. Artinya keadilan masih dapat ditegakkan ya dari sebagian orang yang sulit untuk menegakkan keadilan gitu mungkin. Iya, jadi ada catatan penting terhadap statement Pak Menteri kemarin adalah sesuai dengan KUHP. Berkali-kali beliau mengatakan sesuai dengan KUHP. Loh, yang mana lagi? Bukankah para korban dan kuasa hukumnya sudah menggunakan hak konstitusional sesuai KUHP? Bahwa polisi mengeluarkan SP3 sesuai KUHP? Bahwa kejaksaan menolak P21 terhadap berkas itu juga sesuai kitab undang-undang hukum acara pidana. Bahwa Pengadilan Negeri Bogor menolak dilakukan penyidikan kembali terhadap kasus itu juga berdasarkan KUHP. Lalu KUHP yang Bapak maksud KUHP yang mana? Itu loh. Karena atau jangan-jangan yang dibaca sama dia bukan KUHP di Indonesia mungkin ya. Mungkin karena udah levelnya menteri baca KUHP macam-macam. Jadi lupa ya mungkin ya Om ya. Jadi mungkin juga karena isi materinya itu tidak pernah diperkarakan gitu Om. Ya cukup untuk dilanjutkan bagaimana mau diperkarakan. Udah SP3 ya. Kalau kecuali ya misalnya prosesnya berikut P21 kemudian dilimpahkan kejaksaan lalu ada proses persidangan itu kan materi detailnya akan terbuka semua. Nah nggak sampai ke situ polisi sudah mengatakan ini nggak cukup dilanjutkan selesai kan. Jadi janganlah berdialektika, bahaya betul apalagi posisi-posisi penting di Republik ini mengucapkan sesuatu yang kemudian memiliki tendensi yang mengakibatkan orang terhukum secara psikologis. Ini kriminalisasi. Dan kalau kriminalisasi itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki level tertinggi di Republik ini, betapa bencana besar buat Republik ini. Karena bisa itu terjadi pada siapapun. Artinya ada melakukan satu kekuasaan yang salah. Ini menurut saya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Ketika eksekutif kemudian menilai kerja proses hukum yang bukan domain mereka. Om sendiri punya harapan apa sih terhadap
keadaan ini di perkembangan kasus di 286 kasus Kemenkop yang mereka kenakan pasal 286 ini? Dari awal saya bicara dengan beberapa kawan, buat saya yang paling penting adalah mereka kemudian dipulihkan kembali posisinya di Indonesia, karena itu sesuai dengan keputusan SP3 kepolisian dan keputusan pengadilan negeri dong. Kemudian Koperasi, lalu alasannya apa lagi sekarang? Lalu menghukum pelapor. Secara administratif pelapor harus dihukum karena memberikan laporan yang kemudian tidak bisa dibuktikan secara umum. Lalu meminta maaf kepada ketiga korban yang diduga melakukan pelecehan seksual secara terbuka. Dan media yang pernah memuat kemudian harus memuat pernyataan permintaan maaf kementerian itu. Itu laki gitu. Kecuali kau Banji. Apakah sanggup mereka melakukan itu? Ya saya khawatir nggak sanggup. Karena ini soal kau laki itu bukan laki. Gitu. Iya. Tapi artinya kalau laki mungkin gentle gitu ya, iya, untuk mengatakan maaf ya. Loh, maaf kemudian membuat mereka hina kok. Gitu justru memperlihatkan bahwa institusi negara itu berdiri di atas keadilan. Itu. Sangat setuju sekali. Cuma kalau mereka kemudian berpikir soal gengsi dan lain-lain, ya itu persoalan lain. Ya, utamakan gengsi tapi kemudian nggak laki ya. Jadi nggak jantan nih. Oke Om, ada lagi nggak tambahan ya Om? Ya, saya pikir cukup. Cukup lah ya. Tapi saya menghimbau kepada kawan-kawan untuk tidak lagi menggunakan diksi terduga pelaku gitu, karena setelah SP3 dan keputusan pengadilan maka kalimat terduga pelaku tidak bisa kita pakai lagi. Kita harus menggunakan kata korban, karena mereka menjadi korban terhadap laporan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka adalah korban kriminalisasi dan penghancuran karakter oleh media, dan mereka menjadi korban secara administratif dari lembaga tempat mereka bekerja. Sedangkan korban berganti nama dengan apa, Om? Kenapa? Korban sendiri yang perempuan itu berganti nama dengan apa? Kalau saya pikir menyebar hoax. Menyebar hoax ya? Iya, ada hoax dong. Karena apa yang dia sampaikan kemudian tidak bisa dibuktikan. Ini kalau mau lihat contoh hoax yang paling mutakhir ya ini sebenarnya. Jangan cari yang lain. Artinya bisa jadi studi kasus ya Om, gitu ya? Ini menarik untuk nanti saya ngobrol sama beberapa adik-adik yang masih kuliah hukum kemudian menjadikan ini sebagai bahan skripsi. Ini menarik karena ada intervensi negara dalam konteks ini, ada eksekutif dalam sebuah proses hukum. Ya, saya harap sih mereka akan baik-baik saja, tidak ada masalah lagi, dan instansi mereka bekerja Om juga mengembalikan hak mereka lah untuk bekerja Om, karena cukup kasihan saya dengan keadaan. Mungkin Pak Jokowi juga harus tahu bahwa ada warga negaranya yang mengalami hal yang tidak seharusnya mereka terima. Layakkah seorang Jokowi membicarakan kasus ini? Harus loh. Kalau Pak Menterinya udah ikut ngomong kok, ini mungkin bisa diklarifikasi oleh Pak Presiden. Atau calon presiden yang mau muncul. Nanti kan lagi momentumnya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama yang bersangkutan. Ya, momentum politik ya sekarang ya. Ini menarik gitu karena orang kemudian melihat sisi satu soal perempuan yang katanya diduga diperkosa atau dilecehkan secara seksual, tapi orang nggak berpikir bahwa kalau ini bohong, ini punya impact psikologis terhadap anak-anak perempuan dan istri terduga pelaku yang kemudian berubah 180 gitu. Oke, makasih banyak Om Sama-sama. atas atensinya. Saya suruh datang ke sini menjadi narasumber untuk membahas kasus ini karena mungkin kita harus menyuarakan kebenaran lah di sini Om. Saya pengennya seperti itu, bukan untuk menyudutkan siapapun di sini, juga bukan untuk kita mencari lawan, betul ya Om ya. Cuman kebenaran itu harus diungkap, bahkan keadilan pun harus dirasakan untuk seluruh halayak ramai yang tinggal di Indonesia, karena kita punya negara Indonesia tercinta yang punya hukum, memiliki kepastian hukum di sini. Oke teman Bisik Mamu, sekian dulu pembahasan saya kali ini dengan Om Irwan Suhanto. Terima kasih dan ambil segala yang positif dari pembahasan kami dan buang segala yang negatif dari pembahasan kami. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.